أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Marhaban bikum pada majelis kajian muzakarah kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz, pendiri Pondok Pesantren Al-Aziziyah rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meninggikan derajat beliau dan seluruh guru-guru kita, Allahumma amin. Di pertemuan kemarin kita sudah masuk kepada bab yang kedua, yang beliau berikan judul Babun fil Hasti ala Talabil Ilm. Ini adalah satu bab yang berbicara tentang perintah-perintah untuk menuntut ilmu. Wa tafdhili ilmi al-fiqh ala ghairihi. Dan bab yang membahas tentang keutamaan ilmu fiqih dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sudah lewat, bahwasanya pada hakikatnya berbicara tentang fadilah keutamaan ilmu. Di tengah-tengah para penuntut ilmu itu seperti tahsilul hasil. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang menyebabkan kita datang jauh ke negeri ini melainkan untuk menuntut ilmu. Ini sama saja seperti kita berbicara tentang fadilah makanan pada orang-orang yang lapar. Bahkan tanpa diberitahukan fadilah makanan pun orang yang lapar itu pasti akan semangat untuk mencari makanan. Semestinya seperti itu. Hanya saja teman-teman sekalian, dalam perjalanan kita menuntut ilmu ini terkadang himmah kita dalam menuntut ilmu itu kurang, melemah. Maka butuh kita mendengar wasiat-wasiat dari Rasulullah SAW, dari para ulama yang menunjukkan betapa berharganya ilmu pengetahuan. Kemarin kita sudah sampaikan maqalah yang dituliskan oleh Imam Al-Karhi kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan maqalah ini dituliskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Imam Al-Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, man 'arafa ma yatlub hana alaihi ma yabdul. Siapa yang mengetahui mahalnya, berharganya sesuatu yang sedang ia tuntut, sesuatu yang sedang dia perjuangkan, maka ringan perjuangan yang ia lakukan. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita sampai kepada paragraf yang keempat. Di sini Mami rahimahullahu taala menyampaikan sebuah ayat kepada kita. Wal ayatu wal ahaditsu dallatu ala fadlil ilmi katsiratun. Dan ayat-ayat, begitu pula hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu itu begitu banyak. Faminal ayat, adapun daripada ayat-ayat Al-Qur'an, beliau mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah kepada mereka. Hal di sini teman-teman sekalian umumnya lil istifham, untuk bertanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka hal di sini bukan untuk bertanya, melainkan hal di sini adalah lil istinkar, lil inkar, untuk menunjukkan bahwasanya maqalah atau kalimat yang datang setelah hal itu adalah kalimat yang mungkar. Apa itu? Yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah kita samakan antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jelas teman-teman sekalian. Tentu berbeda antara orang-orang yang punya pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Baik. Kalau memang perkara ini jelas, kenapa di dalam ayat ini seakan-akan Allah SWT mengingkari orang-orang yang menyamakan hal itu? Nah, ini teman-teman sekalian kemungkinan berlaku pada masa kita sekarang. Di mana masa kita sekarang ini orang-orang sudah tidak bisa membedakan antara orang alim, ahlul ilm, dan orang-orang yang jahil, yang ta'alum, yang sok tahu. Di masa kita sekarang ini, maka mereka memperlakukan para mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu setara dengan orang-orang yang baru-baru hijrah, para YouTuber. Disetarakan oleh orang-orang sekarang.
Padahal di dalam ayat ini Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah membacakan kepada kita, menyampaikan bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari dengan seingkar-ingkar terhadap mereka yang menyamakan derajat ahlul ilm dengan derajat orang-orang awam. Maka ayat ini khusus diturunkan ya untuk mengingkari orang-orang yang semacam dengan itu. Teman-teman sekalian, para ulama kita terdahulu itu mereka nggak suka dengan orang-orang yang sok tahu. Bahkan kalau ada orang-orang yang bisa dalam segala hal, mereka curiga ini orang sok tahu ini. Orang sok tahu ini. Karena ada bedanya. Orang yang sok tahu itu mereka akan berbicara pada segala hal. Baik perkara yang mereka ketahui maupun perkara yang mereka tidak ketahui. Adapun ahlul ilmi, mereka itu tidak segan untuk mengatakan wallahu a'lam. Mereka tidak segan mengatakan la adri. Sebagaimana makalah yang terkenal yang ma'ruf dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ada sebuah kisah tentang ta'alum yang disampaikan oleh Syekh Bakar bin Zaid di dalam kitabnya Hilyatul Thalibil Ilm, bahwasanya satu ketika ada seorang ulama ini ketika dia ditanya itu semua pertanyaan dia libas, dia jawab. Tidak ada satupun pertanyaan sesulit apapun yang nggak bisa dia jawab. Maka murid-muridnya itu, teman-teman sekalian, curiga, ini jangan-jangan guru kita ini sok tahu ini. Sok tahu. Maka girohnya mereka untuk mengungkap apakah dia itu benar-benar alim ataukah tidak, murid-muridnya itu berkumpul di satu malam untuk berdiskusi. Berdiskusi tentang apa, marhaban? Berdiskusi tentang apa? Mereka ingin menguji apakah ulama ini benar-benar pintar, ya, ataukah dia pura-pura pintar. Maka murid-murid itu beriktirah, apa katanya? Setiap di antara kita ini mendatangkan satu huruf, yang mana masing-masing dari huruf ini kita akan susun satu kalimat. Jadi ini kalimat ikhtira ini. Kalau sampai orang itu tahu, ini berarti dia pura-pura tahu. Maka ada yang menyumbang huruf kha, ada yang menyumbang huruf nun, ada yang menyumbang huruf fa. Setelah disusun kalimatnya menjadi, huruf-huruf tersebut kalimatnya menjadi khinfishar. Khinfishar. Khinfishar ini belum pernah ada ini di dalam kamus ini. Ini kalimat yang baru dibuat. Baik, maka kita tes dia orang itu dengan kalimat ini katanya. Maka sampai di majelis, salah seorang dari perwakilan murid itu bertanya kepada syekh itu, ya syekh katanya, tolong jelaskan kami tentang kalimat khinfishar. Ini kalimat baru tadi malam jadi ini. Kalau sampai dia tahu syekh ini berarti dia ta'alum, dia sok tahu. Maka katanya apa? Oh, khinfishar itu katanya. Khinfishar itu adalah buah dedaunan yang tumbuh di atrafil Yaman katanya. Di pinggiran kota Yaman. Yang mana siapapun yang meminum itu, apalagi itu hewan, maka susunya itu, air susunya itu akan tertahan. Kalau minum buah khinfishar ini. Baik, apa katanya? Maka dia mendatangkan syahid. Sebuah syair, bayangkan, dia buat. Apa katanya? Laqad aqadat mahabbatukum fuadi, katanya. Kama aqadal halibal khimfisharu. Sungguh kecintaan terhadapmu sudah membelenggu hatiku, katanya. Sebagaimana khinfishar itu membelenggu air susu dari hewan ternak yang memakannya. Coba. Wa qala Daud al-Antaqi, katanya. Coba dia nisbatkan kalam kepada Imam Daud al-Antaqi. Sampai dia mengatakan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di-stop dia oleh para murid-muridnya, apa katanya? Hasbuk. Cukuplah engkau berdusta atas namanya Daud al-Antaqi, dan kami tidak akan membiarkan kamu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khinfishar itu baru kami buat tadi malam. Dari mana kamu datangkan semua ini, katanya? Ini namanya ta'alum. Ini namanya sok tahu, dan orang-orang semacam ini sudah banyak di masa kita. Maka ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwasanya apa? Orang yang alim di sisi Allah itu tidak sama dengan mereka yang sok alim. Kayum itu insyaallah sekaligus mengabarkan kepada kita orang-orang awam untuk an-nadha'a,
untuk kita meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang alim kita perlakukan sebagaimana layaknya orang alim, orang jahil sebagaimana. Kita baca satu hadis ini kemudian kita tutup majelis kita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapapun yang keluar dari rumahnya, yang tidaklah tujuannya keluar dari rumahnya itu, melangkah dari rumahnya itu, melainkan untuk menuntut ilmu. Maka apa? Maka pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala sedang mempermudah langkahnya untuk menuju surga. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan yang sudah lewat, bahwasanya ilmu inilah yang akan mengantarkan kita kepada sa'adatud darain, kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Dan sungguh para malaikat itu mereka meletakkan sayap-sayapnya karena mereka itu ridha kepada para penuntut ilmu. Teman-teman sekalian, para ulama kita ketika menjelaskan hadis ini mereka berbeda pendapat. Apa maksudnya malaikat itu meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu? Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini majaz. Ini kinayah. Menggambarkan bahwasanya malaikat itu ridha terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Yaitu menuntut ilmu. Belajar, mendengarkan kajian. Ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan malaikat meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu itu malaikat senantiasa berdoa kepada penuntut ilmu. Sampai mereka kembali kepada rumah. Jadi kita selama kita di Mesir ini, selama masih niat kita nuntut ilmu, insya Allah malaikat akan berdoa sampai kita balik. Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Malaikat itu benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka pada para penuntut ilmu. Sehingga para teman-teman sekalian, ada seorang Mu'tazilah. Kalian tahu Mu'tazilah itu dia mengedepankan akalnya, logikanya. Maka mereka itu ketika mendengarkan hadis ini mereka mengolok-olok. Ada sebuah kisah teman-teman sekalian. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyampaikan sebuah kisah dari Ahmad ibni Marwan Al-Maliki di dalam kitabnya Al-Mujalasah. Al-Imam Marwan ini, Imam Ahmad ibni Marwan ini menyampaikan kisah ini dengan sanadnya. Qal haddatsana Zakaria Ibnu Abdurrahman Al-Basri. Qala sami'tu Ahmad ibn Shu'aib yaqul. Ahmad ibn Shu'aib ini pernah berkata, kunna inda ba'dil muhaddithin bil Basrah. Kami pernah belajar di Basrah, belajar ilmu hadis. Fahaddatsana bi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang dari para muhaddis itu, para ahli hadis itu menyampaikan kepada kami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm. Hadis yang kita baca sekarang. Wa fil majlisi ma'ana rajulun minal Mu'tazilah. Di majelis itu ada salah seorang dari kalangan Mu'tazilah. Faja'ala yastahzi'u bil hadis. Maka dia langsung memperolok-olok hadis ini. Malaikat meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Mana dia sayap-sayap itu sekarang? Coba bayangkan, satu sayap saja itu bainal masyriqi wal maghrib, dari timur ke barat. Nah, mana dia sayap itu sekarang? Mana bisa? Kata majelis kita ini sempit. Faqala wallahi la atruqanna qadan na'li bimasamir, katanya. Demi Allah, besok saya akan taruh di sendal saya itu pakai paku. Kalian tahu sendal terompa itu nanti akan ditaruh paku, katanya. Ya, fa'ata'u biha ajnihatal malaikah. Maka dengan paku-paku ini yang ada di sendal saya akan menginjak sayap-sayap para malaikat itu, kata. Coba dia memperolok hadis ini. Maka apa yang terjadi? Fa'ala, betul. Besoknya dia datang ke majelis dalam keadaan sendalnya itu diberikan paku. Niatnya menginjak sayap malaikat, katanya. Wa masyafin na'lain, maka dia berjalan dengan dua sendalnya. Fajaffat rajulahu jami'an.
maka apa? Kakinya membeku setelah itu, setruk dia. Wa waqa'at fi rijlaihil akilah, maka dia kena langsung penyakit kista sehingga membuat kakinya itu harus diamputasi. Ini menunjukkan teman-teman sekalian bahwasanya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini tidak ada mani' untuk menafsirkannya bahwasanya benar. Malaikat itu benar-benar meletakkan sayapnya kepada majelis ilmu. Tapi mana dia sayapnya itu? Kita nggak lihat, dia nggak nampak. Ini perkara gaib. Dan untung kita nggak lihat. Kalau sampai kita lihat, nggak ada yang mau belajar lagi saking takutnya, ya kan? Baik. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sungguh para penuntut ilmu itu, orang-orang alim itu beristighfar untuknya, memohon ampun untuknya, man fis samawati wa man fil ard, segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Hattal hitanu fil ma', bahkan ikan-ikan besar. Tahu kalian ikan yang nelen Nabi Yunus itu? Itu disebut dengan hitan. Itu disebut dengan hitan, teman-teman sekalian. Ikan seperti ikan paus itu tinggal di dasar laut. Ikan-ikan yang tinggal di dasar laut itu beristighfar untuk orang-orang alim. Kenapa? Kenapa orang sampai hewan-hewan pun beristighfar untuk orang-orang alim? Kalau kita sebagai santri beristighfar kepada guru kita wajar. Kenapa? Karena kita dapat ilmu dari mereka, ya atau tidak? Tapi hewan ini dapat apa dari orang alim? Apa katanya para ulama, termasuk di sini juga Imam Ibnul Qayyim mengatakan, orang alim itu berjasa untuk seluruh makhluk. Kenapa? Karena merekalah yang mengajarkan, ahlan Ustaz Kazwan, merekalah yang mengajarkan umat manusia untuk memberikan hak-hak kepada para hewan. Misal, antum ingin menyembelih hewan. Bukankah di dalam Islam ada tuntunan untuk menyembelih hewan? Ya atau tidak? Apa katanya? Wal yuhid syufratahu atau syafratahu. Siapa yang mau menyembelih, hendaknya dia menajamkan pisaunya. Ya atau tidak? Tapi kalau kita ugal-ugalan menyembelihnya, pakai pisau yang berkarat, kira-kira hewan itu akan tersakiti atau tidak? Tersakiti. Maka karena jasanya seorang alim yang menjelaskan kepada umat, sida-sida ini nanti ketika belajar hadis, belajar tentang hak-haknya hewan, belajar tentang hak-haknya tumbuhan, belajar tentang hak-haknya makhluk hidup di dalam Islam, maka sida sampaikan itu kepada para jamaah sida, kepada tetangga sida, kepada keluarga sida di rumah nanti, sehingga mereka mengamalkan itu. Yang sebelumnya jarang kasih makan hewan ternak mereka, mereka rajin kasih makan hewan ternak mereka gara-gara sida. Maka hewan-hewan itu berbalas budi dengan cara beristighfar kepada kita. Faham itu insyaallah. Itu diantara penyebab makhluk yang ada di bumi dan di langit itu beristighfar kepada orang-orang alim. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan sungguh keutamaan seorang alim di antara dibandingkan orang yang ahli ibadah itu sebagaimana keutamaannya rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Coba kita lihat sekarang di langit. Gimana bintang itu? Di sini barangkali nggak kelihatan. Kalau mau disembalun sebenarnya. Sembalun, insyaallah ya. Insyaallah. Di Sembalun tuh apalagi kalau pada subuh itu, atau subuh kita jalan sholat subuh, itu terbuka itu langit. Nggak ada awan sama sekali. Maka kelihatan bintang-bintang itu. Coba kita lihat gimana bintang-bintang itu kecil. Bandingkan dengan rembulan yang begitu indah sendiri. Besar. Begitulah dia keutamaannya seorang alim dibandingkan abid. Ya, dan kita sudah katakan kemarin bahwasanya kematian salah seorang alim saja, ya, itu asyaddu 'ala syaitan, atau lahirnya seorang alim asyaddu 'ala syaitan min alfi abidin. Jauh lebih ditakuti daripada setan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Kenapa? Karena kalau alim, orang yang berilmu itu manfaatnya bukan untuk dia saja, tapi juga untuk orang-orang yang di sekitarnya. Dia mengajarkan orang-orang yang belum pandai berwudu, cara berwudu. Belum pandai sholat, cara sholat. Belum tahu cara ngitung zakat, dia hitungkan zakat. Dia bantu orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau abid, ahli ibadah yang soleh, ya dia aja. Manfaatnya ke dia saja. Misal saya rajin tahajud. Misal saya yang misalnya ibadah, yang haji. Yang dipanggil Pak Haji siapa? Ya saya saja. Itu namanya ibadah qasirah.
Adapun kalau ilmu itu merupakan ibadah yang muta'addiyah, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Oleh karena itu syaitan itu sangat-sangat takut kepada ahlul ilm. Taib. Qal innal ulama warasatul anbiya, dan ketahuilah bahwasanya ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan sungguh para anbiya itu tidak mewariskan kepada kita dinar, tidak pula dirham. Innama warasul ilm, dan innama itu diantara uslubul qasr. Maksudnya apa? Benar-benar yang diwariskan kepada kita oleh para anbiya itu hanyalah ilmu. Makanya Sayyidina Abu Hurairah pasca wafatnya baginda Nabi SAW itu dilihatnya para sahabat itu sibuk dengan berniaga, terutama ahlul Madinah ketika itu. Maka Sayyidina Abu Hurairah ingin mengingatkan mereka untuk nuntut ilmu, jangan terlalu sibuk berniaga. Apa katanya Abu Hurairah? Kenapa kalian di sini di pasar, sementara mirasu Rasulillah, warisan Nabi SAW sedang dibagikan di masjid? Maka mereka langsung culuk ya. Warisan Nabi SAW dibagikan di masjid. Sepi pasar itu langsung. Mereka pada lari ke masjid untuk mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Maka ditunggu oleh Sayyidina Abu Hurairah di pasar. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam. Setelah ditunggu berapa saat, mereka balik setelah itu. Apa katanya? Sudah dapat sida warisannya. Sida ini Abu Hurairah sida berdusta kepada kami. Tidak ada warisan di sana. Tapi apa yang kalian temukan di masjid? Orang berzikir, orang saling mengajarkan, orang saling mengingatkan, orang saling memerintahkan kepada yang baik, melarang kepada keburukan. Maka apa katanya? Waihak, sungguh celakalah kalian, sungguh itulah warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau membaca hadis ini, Sayyidina Abu Hurairah. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilm. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Maka siapapun yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia sudah mengambil warisan atau mendapatkan warisan yang wafir, yang tidak akan pernah habis. Kalau harta itu dipakai sekali check out di Shopee sebulan aja sudah habis. Apalagi kalau kalian trading, kalian trading, habis itu langsung uang. Tapi kalau ilmu itu enggak, dia tidak akan pernah habis. Makin diamalkan, makin di-share, makin bertambah keberkahan. Fahimna insyaallah. Terakhir teman-teman sekalian, Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah di dalam kitabnya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Kita pernah baca di Al-Arsyad ya. Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah ketika menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan apa? Beliau berikan ta'liq yang begitu luar biasa. Apa katanya? Sungguh kita para penuntut ilmu ini harus sadar, tatkala disampaikan kepada kita bahwasanya siapapun yang mengambil ilmu, menuntut ilmu, itu mendapatkan warisan Nabi, maka secara tidak langsung para ulama, para pemegang, orang-orang yang mendapatkan ilmu ini secara tidak langsung mereka lah yang mewarisi kenabian. Ya atau tidak? Kalau pewaris raja saja mereka mendapatkan kemuliaan raja itu, bagaimana dengan pewaris para anbiya? Pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang keutamaan ulama pada masa beliau, ulama pada umat beliau, beliau mengatakan ulama ummati kal anbiya'i bani Israil. Sesungguhnya ulama umatku itu seperti nabi yang ada pada Bani Israel. Kenapa? Karena tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Maka yang mengemban ilmu Rasulullah SAW, yang menyebarkan ilmu baginda Nabi SAW, Al-Quran, As-Sunnah, itu adalah para ulama yang datang setelah Nabi SAW. Wahakadha, maka berbanggalah kita sebagai para penuntut ilmu, orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada derajat yang begitu mulia, yaitu pewaris para nabi. Hakadha majelis kita teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita. Kita insyaallah ketemu malam Jumat besok lagi, dan kita di dalam majelis ini ucapkan ahlan wa sahlan ya kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita dari Ikabah. Ya, insyaallah setelah ini kita akan sholawatan bareng-bareng memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan,
Allahumma amin. Kita tutup sama-sama majelis kita dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.